Oke, selamat datang lagi nih di sesi kita. Pernah nggak sih Anda ada di situasi yang, wah, genting banget, harus ambil keputusan penting, tapi rasanya kayak lagi jalan di tengah kabut gitu. Anda nggak tahu persis gitu langkah apa sih yang bikin Anda sampai di titik ini, atau apa yang sebenarnya dipikirin orang lain. Nah, dunia permainan strategi, apalagi yang dinamis, yang berubah terus, dan informasinya nggak lengkap, sering banget rasanya kayak gitu. Hari ini nih, kita mau coba gali lebih dalam satu konsep dari teori permainan. Konsep ini cukup canggih sih, tapi berguna banget buat bantu kita memahami situasi dinamis tadi. Namanya keseimbangan sekuensial atau sequential equilibrium, biasa disingkat SE. Sumber kita kali ini dari bab 11 buku Mastering Game Theory. Jadi, misi kita bareng-bareng apa? Ya itu, bongkar apa sih keseimbangan sekuensial, kenapa dia penting, dan gimana caranya dia bantu kita nyaring prediksi lah. Prediksi yang lebih masuk akal dalam permainan yang rumit dan informasinya nggak sempurna. Oke yuk, kita mulai aja. Ya, tepat sekali. Keseimbangan sekuensial ini bisa dibilang kayak penyempurnaan gitu ya, atau upgrade lah dari konsep-konsep yang mungkin Anda udah lebih familiar. Kita ngomongin keseimbangan Nash equilibrium, di mana nggak ada pemain yang bisa untung lebih kalau dia ganti strategi sendirian, sementara yang lain tetap. Terus ada lagi yang lebih ketat, keseimbangan Nash sempurna subgame, atau SPNE. SPNI ya, yang pakai induksi mundur itu kan? Betul, SPNE ini ampuh banget kalau permainannya punya informasi sempurna. Maksudnya, di tiap titik keputusan semua pemain tahu persis sejarahnya gimana, langkah apa aja yang udah diambil. Nah, kalau informasinya sempurna, kita bisa pakai alat namanya induksi mundur, backward induction. Kita kerja dari akhir ke awal buat cari strategi terbaik. Tapi ya, masalahnya di dunia nyata kan nggak selalu gitu. Gimana kalau pemain nggak yakin dia lagi ada di node mana, di cabang pohon permainan yang mana, karena informasinya nggak lengkap, imperfect information. Nah, disinilah SPNE mulai agak-agak kurang pas. Dan keseimbangan sekuensial ini jadi penting banget perannya. Oke, jadi inti masalahnya muncul pas informasinya nggak lengkap ya? Bisa dibayangin sih, kayak kita lagi di persimpangan, tapi nggak yakin jalan mana yang tadi kita lewatin buat sampai sini. Keputusan kita selanjutnya, mau belok kiri atau kanan, itu kan tergantung banget sama keyakinan kita, belief kita, tentang kemungkinan kita ada di mana sekarang. Gitu kan ya? Persis? Nah, konsep kayak keseimbangan Nash atau SPNI tadi, ternyata belum cukup detail ya buat ngatur gimana keyakinan ini harusnya terbentuk. Terutama buat bagian-bagian permainan yang, katakanlah, di luar skenario, yang seharusnya nggak kejadian kalau semua main sesuai rencana awal. Jalur off equilibrium itu. Kalau keyakinan soal jalur tak terduga ini bisa seenaknya, wah bisa aneh dong prediksinya. Keseimbangan yang muncul bisa jadi nggak masuk akal kalau dipikir-pikir. Betul sekali. Nah, buat ngatasin kekosongan ini, keseimbangan sekuensial itu secara eksplisit ngenalin konsep sistem keyakinan, belief system. Biasanya kita pakai simbol Yunani mu. Sistem keyakinan ini pada dasarnya isinya probabilitas-probabilitas. Probabilitas ini nunjukin penilaian si pemain tentang di node atau titik keputusan mana sih dia sebenarnya berada di dalam satu set informasi. Set informasi, itu kumpulan titik yang nggak bisa dibedain pemain kan ya, karena informasinya terbatas itu. Iya, betul. Jadi, mu ini kayak tebakan terbaik si pemain berdasarkan semua info yang dia punya tentang posisi persisnya di mana pas dia lagi bingung gitu. Misalnya nih, dalam poker, oke, saya 70% yakin dia naikin tarungan karena kartunya bagus, tapi ada 30% kemungkinan dia lagi ngebluff. Keyakinan kayak gini krusial banget buat nentuin langkah selanjutnya. Oke. Jadi kita punya keyakinan si mu ini, terus syaratnya apalagi biar jadi keseimbangan sekuensial? Nah, komponen pertama itu namanya rasionalitas sekuensial, sequential rationality. Rasionalitas sekuensial? Ini sebenarnya cukup intuitif kok. Artinya gini, di setiap set informasi yang mungkin pemain capai, entah itu di jalur utama atau jalur yang nggak terduga sekalipun, si pemain harus milih tindakan yang memaksimalkan ekspektasi payoff-nya. Jadi, imbalan yang dia harapkan dihitung dari titik itu sampai akhir permainan. Oke. Maksimalin hasil yang diharapkan ya? Iya. Dan perhitungan ekspektasi payoff ini tentu aja harus didasarin sama dua hal. Pertama, ya keyakinan dia saat itu, si mu tadi, tentang dia lagi di mana. Kedua, asumsi kalau pemain lain juga bahkan main sesuai strategi yang diusulkan, si sigma, di sisa permainan. Jadi harus konsisten ya?
Asumsinya semua main rasional juga ke depannya, sesuai rencana keseimbangan itu. Betul. Ini ngejamin pemain nggak cuma optimal di awal, tapi di setiap kemungkinan persimpangan jalan yang mungkin dia hadapi nanti. Kalau Anda lihat di buku sumber kita, contoh 11.3 sama 11.4 itu ngasih gambaran gimana pemain ngitung ekspektasi payoff ini berdasarkan keyakinan mereka. Oke, jadi rasionalitas sekuensial ini memastikan pemain bertindak logis di setiap langkah berdasarkan keyakinannya. Tapi tadi katanya ini belum cukup ya? Masih ada yang kurang buat nyaring keseimbangan yang aneh. Nah, iya, belum cukup. Disinilah komponen kedua, dan ini yang paling khas dari keseimbangan sekuensial, masuk. Konsistensi keyakinan, consistency of beliefs. Ini jantungnya SE, dan seringkali bagian yang bikin agak pusing dikit. Konsistensi keyakinan? Ingat tadi masalah utamanya apa? Apa yang kita percaya bakal terjadi kalau seseorang tiba-tiba ngelakuin hal yang nggak terduga, yang menyimpang dari jalur equilibrium. Kalau keyakinan kita soal skenario kejutan ini bisa ngawur, ya prediksi kita soal perilaku normalnya juga bisa jadi salah kan? Iya, masuk akal. Nah, ada dua level kekuatan buat nuntut konsistensi ini. Yang pertama ada konsistensi lemah, weak konsistensi. Konsep ini ada di balik Weak Perfect Bayesian Equilibrium atau WPBE. Syaratnya, keyakinan mu itu harus konsisten sama profil strategi sigma. Maksudnya bisa diturunkan pakai aturan Bayes dari strategi pemain, tapi ini penting, hanya buat jalur permainan yang emang benar-benar dimainin dengan probabilitas positif di equilibrium itu. Oh, jadi cuma di jalur yang normal aja ya? Ya, nah buat jalur yang nggak pernah dimainin, yang probabilitasnya 0 alias off-path nodes, keyakinannya boleh diisi gimana aja, bebas, asal tetap mendukung rasionalitas sekuensial tadi. Ini udah lebih bagus dari Nash biasa, tapi ya itu, masih ada celah. Contoh 11.4 di buku nunjukin gimana bisa muncul beberapa WPBE dalam satu game. Dan proposisi 11.1 juga bilang kalau setiap WPBE itu pasti keseimbangan Nash. Tapi ya itu, celah keyakinan arbitrer di luar jalur ini masih bisa jadi masalah. Tunggu sebentar. Jadi, kalau pakai konsistensi lemah ini, misal ada jalur yang mustahil terjadi menurut strategi keseimbangan, kita boleh aja gitu ngarang keyakinan aneh soal jalur itu. Cuma biar keseimbangannya kelihatan rasional. Misalnya, wah, kalau lawan tiba-tiba main langkah Z yang nggak mungkin itu, pasti dia lagi nggak waras nih. Jadi, saya balesnya gini deh. Padahal keyakinan nggak waras itu nggak ada dasarnya sama sekali. Bisa gitu ya? Iya, persis gitu. Anda nangkap banget poinnya. WBPE itu nggak terlalu rewel soal gimana keyakinan off-path itu bisa muncul. Nah, disinilah konsistensi kuat, strong consistency, syarat buat keseimbangan sekuensial SE yang sebenarnya muncul sebagai solusi yang lebih ketat. Oke, konsistensi kuat. Gimana tuh bedanya? SE nuntut lebih. Keyakinan, mu, bahkan buat node-node di luar jalur equilibrium itu harus bisa dijelaskan sebagai limit dari serangkaian keyakinan yang valid. Keyakinan valid ini diturunkan pakai aturan Bayes, tapi dari serangkaian profil strategi yang sepenuhnya campuran, completely mixed strategies, yang makin lama makin dekat atau convergent, ke profil strategi equilibrium sigma yang lagi kita analisis. Limit dari serangkaian profil strategi yang sepenuhnya campuran. Bisa dijelasin lebih gampang nggak? Apa sih maksudnya sepenuhnya campuran sama ide limit ini? Kenapa ini jadi penting buat keyakinan off-path? Oke. Coba kita pakai analogi yang sering dipakai ya, namanya trembling hand, tangan gemetar. Bayangin aja gini, setiap pemain pas mau milih aksi, ada kemungkinan kecil banget tangannya gemetar, terus dia nggak sengaja milih aksi lain, aksi yang seharusnya nggak dia pilih menurut strategi sigma. Oh, kayak ada kemungkinan salah pencet gitu ya, sekecil apapun? Iya, bisa dibilang gitu. Nah, strategi sepenuhnya campuran itu artinya setiap aksi yang mungkin dilakuin pemain itu punya probabilitas buat dimainin. Probabilitasnya bisa kecil banget, tapi nggak nol. Jadi semua kemungkinan ada, walau tipis. Terus, ide limit ini sebenarnya kayak tes logika. Kita nggak beneran ngitung probabilitas gemeterannya sih, tapi kita nanya gini, kalau kita bayangin probabilitas kesalahan atau getaran ini makin kecil terus mendekati nol, apakah keyakinan kita tentang apa yang terjadi di setiap node, termasuk yang off-path, itu hasil yang logis dari proses getaran ini? Dengan kata lain,
Keyakinan kita soal apa yang terjadi kalau ada orang nyeleneh, off-path, itu nggak boleh dibuat-buat seenaknya. Keyakinan itu harus konsisten sama gagasan kalau penyimpangan itu bisa aja terjadi gara-gara kesalahan kecil yang sebenarnya masih rasional dalam konteks ada getaran tadi. Ah, jadi ini kayak semacam uji kewajaran buat keyakinan off-path ya. Kita nggak bisa lagi bilang, oh kalau dia nyimpang, ya udah anggap aja dia aneh. Tapi kita harus bisa jelasin keyakinan kita itu sebagai konsekuensi logis dari kemungkinan bahwa setiap pilihan, sekecil apapun, bisa aja kejadian. Jadi ini kayak mastiin, bahkan skenario kejutan pun tetap ada dalam kerangka pikir yang rasional, walaupun rasionalitasnya memperhitungkan kemungkinan error yang kecil banget itu. Contoh 11.7 dan 11.8 di buku itu pasti ngebantu banget ya, buat lihat gimana tes logika ini jalan di praktiknya. Tepat sekali. Contoh-contoh itu nunjukin gimana kita pakai urutan strategi campuran. Kita sebut sigma pangkat K yang makin dekat ke sigma, terus kita hitung keyakinan yang konsisten, mu pangkat K buat tiap sigma K, pakai bias, lalu kita lihat si mu K ini menuju kemana pas sigmanya makin dekat ke sigma. Nah, keyakinan limit inilah yang harus kita pakai di SI. Proses ini efektif banget buat nyaring keyakinan off-path yang aneh atau ngarang yang mungkin masih lolos kalau cuma pakai konsistensi lemah WPBE. Oke. Mulai kebayang sekarang? Jadi kalau dirangkum definisi formalnya nih ya, sebuah penilaian assessment ini isinya pasangan profil strategi sigma sama sistem keyakinan mu itu disebut keseimbangan sekuensial SE kalau dia memenuhi dua syarat ketat ini. Satu, profil strategi sigma memenuhi rasionalitas sekuensial relatif terhadap sistem keyakinan mu. Pemain milih aksi terbaik di tiap titik sesuai keyakinannya. Dua, sistem keyakinan mu memenuhi konsistensi kuat dengan profil strategi sigma. Keyakinan, termasuk yang off-path, harus jadi limit dari keyakinan yang diturunin dari strategi campuran yang konvergen ke sigma. Jadi keseimbangan sekuensial ini bukan cuma istilah keren yang ribet ya. Kekuatannya itu justru karena dia ngasih kita prediksi yang lebih kuat dan lebih masuk akal buat game dinamis yang informasinya nggak jelas. Kenapa? Ya karena SI nggak cuma nuntut pemainnya rasional sesuai keyakinannya, sequential rationality, tapi dia juga nuntut keyakinannya itu sendiri harus konsisten dan bisa dipertanggungjawabkan secara logis, bahkan buat skenario tak terduga. Strong consistency. Bener gitu ya? Betul sekali. Jadi kayak punya saringan yang lebih halus gitu ya. SE ini bantu kita nyingkirin prediksi-prediksi atau equilibrium yang kelihatannya oke-oke aja. Tapi sebenarnya rapuh karena landasannya asumsi keyakinan yang nggak realistis soal apa yang terjadi kalau ada yang belok arah. Contoh 11.8 tadi kan nunjukin persis ya, gimana cek konsistensi kuat ini bisa ngeliminasi beberapa WPBE yang tadinya kelihatan valid, jadi cuma nyisain keseimbangan yang keyakinannya lebih kokoh. Buat Anda sebagai learner nih, yang pengen ngerti situasi strategis, wah ini alat analisis yang berguna banget. Bantu fokus ke skenario yang paling mungkin bertahan dari uji tangan gemetar tadi. Yaitu permainannya punya informasi sempurna, jadi nggak ada tuh ketidakpastian soal langkah sebelumnya. Keseimbangan sekuensial itu pada dasarnya bakal ngasih prediksi yang sama persis kok sama SPNI, keseimbangan Nash sempurna subgame. Oh, Sama aja jadinya ya kalau informasinya sempurna. Iya, karena kalau semua informasi udah kebuka, nggak perlu lagi sistem keyakinan yang rumit-rumit itu. Semua udah jelas. Jadi, Anda bisa lihat keseimbangan sekuensial ini sebagai generalisasi yang kuat sekaligus elegan dari SPNE. SIE ngambil prinsip dasar SPNE, yaitu rasionalitas di tiap subgame atau titik keputusan, terus dia perluas dengan hati-hati buat nangani kerumitan tambahan gara-gara informasi nggak sempurna. Terutama dengan mastiin keyakinan pemain tetap waras atau masuk akal, bahkan di jalur off-paths. Kesimpulan dari contoh 11.7 di buku juga negasin hubungan fundamental ini kok. oke deh. Jadi mari kita coba rangkum nih penjelajahan kita soal keseimbangan sekuensial dari bab 11 Mastering Game Theory. Inti utamanya adalah gimana konsep ini nyempurnain kemampuan kita buat prediksi hasil di permainan dinamis yang informasinya nggak selalu lengkap. Kunci penyempurnaannya ada di dua pilar tadi ya. Pilar pertama, pemain harus selalu bertindak rasional buat maksimalin hasil yang diharapkan berdasarkan keyakinan mereka di tiap tahap. Rasionalitas sekuensial. Terus pilar kedua, dan ini yang jadi pembeda utama. Keyakinan itu sendiri nggak boleh asal-asalan. Apalagi keyakinan soal apa yang terjadi kalau ada penyimpangan dari jalur utama. Keyakinan ini harus dibentuk secara konsisten. Harus bisa dijelasin sebagai batas logis dari kemungkinan adanya getaran atau kesalahan kecil dalam strategi, konsistensi kuat.
Kombinasi dua syarat ini yang bikin prediksi kita jadi lebih kuat, nggak berdiri di atas asumsi keyakinan yang ngawang-ngawang atau dibuat-buat. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada sesuatu yang bisa Anda renungkan lebih lanjut. Kita baru aja lihat gimana teori permainan, lewat konsep kayak keseimbangan sekuensial ini, nekenin banget pentingnya keyakinan yang konsisten secara logis biar sebuah prediksi strategis itu dianggap masuk akal. Sekarang coba deh bawa pemahaman ini ke dunia nyata. Mungkin dalam negosiasi bisnis, interaksi sosial sehari-hari, atau bahkan pas Anda ambil keputusan pribadi di mana informasi itu hampir selalu nggak sempurna kan? Seberapa sering sih Anda secara aktif mencoba mastiin kalau tebakan atau keyakinan Anda tentang apa yang dipikirin atau mungkin dilakuin orang lain itu benar-benar konsisten dan bisa dibenarkan, terutama kalau mereka bertindak di luar dugaan Anda? Menarik tuh. Seberapa kuat sih uji konsistensi yang Anda terapin ke asumsi Anda sendiri tentang keyakinan orang lain pas ngadepin penyimpangan dari ekspektasi? Apakah pemahaman soal S ini bakal ngubah cara Anda ngevaluasi situasi-situasi strategis kayak gitu ke depannya? Wah, pertanyaan yang bagus banget dan relevan ya untuk dipikirin. Semoga penjelajahan kita kali ini ngasih perspektif baru buat Anda semua. Terima kasih udah gabung, sampai ketemu lagi di pembahasan mendalam berikutnya ya.